relativitas waktu. Relativitas waktu yang saya bicarakan ini bukanlah teori dari seseorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Karena teori Einstein adalah relativitas umum dan relativitas khusus. Tapi saya di sini menggunakan kata relativitas waktu. Dan ini bukan ilmu yang saya punya. Ngambil beberapa referensi yang nantinya bakal saya tulisin di bawah, atau kalau misalnya nggak ada referensinya, nggak ada rujukannya, ya berarti video ini cuma komedi aja. Jadi jangan terlalu serius sama apa yang dibahas di sini sampai nantinya pada emosi, pada marah, gontok-gontokan, caci makian, umpat-umpatan, hina-hinaan gitu ya. Jadi tetap ketawa aja teman-teman. Kenapa kok itu disebut relativitas waktu? Kenapa kok waktu itu relatif gitu ya? Karena gini, contohnya saya nunggu di halte sebuah bus yang bakal datang di jam 11.00 siang ya, siang hari. Saya nunggunya dari jam 10.45. Busnya tuh kan datangnya jam 11.00. Itu saya rasa nunggu tuh lama banget gitu. Nunggu bus selama 15 menit itu kayaknya lama banget. Padahal orang di sebelah saya itu nunggunya dari jam 10.30 dan busnya tuh juga sama datangnya jam 11.00. Tapi dia menganggap waktu itu hanya sebentar gitu. Nah, ini apakah bisa disebut relativitas atau apakah perasaannya yang relatif? Nah, di sini saya lebih menggarisbawahi bahwa kesimpulannya sebetulnya perasaannya yang relatif. Karena waktu yang saya gunakan dengan waktu yang orang itu gunakan tuh tetap sama. Menitnya sama, detiknya juga sama, hari dan tanggalnya tuh tetap sama, kayak gitu. Nah, relativitas waktu maksudnya tuh begini. Ini perbedaannya antar dimensi ya, bukan ada dua orang di dimensi yang sama. Misalnya dimensi dunia seperti sekarang ini gitu. Misalnya ada orang yang lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan di perkampungan, dan perkampungan itu agak singup gitu, agak angker. Dia menelusuri jalan-jalan di sana, terus kemudian dia tuh masuk ke dalam satu perkampungan yang ternyata isinya tuh mewah gitu. Banyak rumah yang bagus-bagus, catnya bagus-bagus, mewah-mewah gitu ya, warnanya, terus gedungnya tuh bertingkat-tingkat, terus teknologinya juga canggih kayak gitu ya. Terus orangnya tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, kayak yang bisa biasa diceritain sama orang-orang itu ya. Dan ternyata dia tuh masuknya ke alam gaib dan dia tinggal di sana selama 2 hari kayak gitu. Terus pada hari ketiga dia sadar ternyata dia udah ada di alam dunia yang sekarang ini gitu. Dia tuh udah ditolong orang ternyata. Ternyata dia tuh hilang di alam gaib selama 2 hari. Misalnya waktu itu ditanyain sama yang nolong dia, berapa lama kamu pergi ke sana? 2 hari. Ternyata dia udah hilang selama 2 bulan. Nah, pada contoh ini lebih cocok disebut dengan relativitas waktu karena ada perbedaan dimensi antara dimensi nyata dan dimensi gaib. Nah, ini bisa disebut dengan relativitas waktu ketimbang pergi ke waktu yang lampau di dunia yang masih tetap sama dengan nilai waktu yang masih tetap sama. Padahal jelas lebih realistis kalau misalnya kita pergi ke dimensi yang berbeda dan antar dimensi itu ada perbedaan waktunya, seperti itu. Dengan kata lain, kalau misalnya kita mau pergi ke masa lampau atau pergi ke masa yang akan datang, kita harus masuk ke dunia yang berbeda. Karena di sana nilai waktunya dengan nilai waktu kita itu berbeda. Seperti itu jadinya caranya. Menurut kalian gimana?